mungkin orang pakai kalimat, kamu sekarang aneh, tidak kayak dulu. Dulu kamu normal loh, sekarang kamu sok bijak. Kamu sok filosofis. Ini filsafat ini memang merusak akalmu. Itu kayak ini ya. Masyarakat akan bilang begitu. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan bayangan. Ketemu yang asli mereka tidak akan mau. Ketika kita mulai merasa gelisah, merasa hidup ini hampa, dan merasa harus keluar dari lingkaran hidup dalam gua tadi. Ini simbol sebenarnya kita sedang dapat hidayah dari Tuhan. Kita sedang dapat pencerahan, kita sedang dapat petunjuk. Ini hidayah awal. Terus kita keluar melihat cahaya. Yang terjadi apa pertama kita keluar? Silau. Ini bisa kita gambarkan, kita itu begitu keluar, kita melihat dosa kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, terus kita malu, kita menyesal, kita merasa kecil. Di situ kita ingin segera bertobat saja. Ini kesilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Kita itu sebagai manusia sering sejak kecil terbelenggu tapi kita tidak sadar. Kita dibelenggu oleh kebiasaan, oleh tradisi, oleh pandangan masyarakat, oleh sistem sosial di sekitar kita. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana pas, mana tidak pas, mana sopan, mana tidak sopan, itu kan dibentukkan pada kita. Jadi kita tidak sadar, kita merasa ya memang itu yang benar. Padahal sebenarnya kita sedang diarahkan. Yang tampak dianggap nyata, yang populer dianggap benar. Ini sebenarnya kita itu, kata Plato, hidup di level ini. Jadi tidak di level pengetahuan. Kalau pakai minggu lalu, kita hidup di level doksa. Sejak kecil kita sudah begitu, diarahkan semacam itu. Oke, jadi manusia terbelenggu dirinya sejak dia kecil. Dan kita tiap hari asik di situ. Makanya nanti ada kalimat, kita sering berdebat tentang bayangan, tapi lupa mencari sumber cahaya. Kita sibuk lihat kuda lewat di gambarnya, kita sibuk lihat bayangannya pohonnya, kita lupa bahwa dia cuma bayangan, aslinya ada di sana loh, ada di belakang. Yang kita ributkan tiap hari hanya penampakan, hanya citra, hanya tampilan, bukan hakikat. Baik ya. Jadi bagian pertama dari kisah alegori tentang guanya Plato menyindir kita bahwa kita ini sejak kecil sebenarnya makhluk yang sudah terbelenggu. Tapi kita tidak sadar. Kita sudah mengalami conditioning, kita sudah dikondisikan oleh masyarakat kita, dunia sosial kita, lingkungan kita sejak kecil. Kita lanjutkan ya. Oke, cerita selanjutnya. Tadi kan settingnya. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka dibebaskan. Ada satu orang dibebaskan, dipaksa berdiri, disuruh menoleh ke belakang. Terus diajak berjalan keluar melihat cahaya. Apa yang pertama dia rasakan?
Kata Plato, bukankah dia akan merasa sakit saat melakukan semua itu? Bukankah dia akan silau dan tidak mampu melihat benda-benda yang sebelumnya dia tahu hanya bayangannya? Saya lanjutkan ya, ini lanjutannya. Dan jika seseorang menyeretnya, dia akan sakit ini. Dari tiap hari lihat bayangan, cuma lihat api kecil di depannya, tiba-tiba ditarik keluar, coba lihat loh ke sana loh. Itu kan pasti yang terjadi pertama apa? Nggak enak, silau. Jadi tidak nyaman. Jika seseorang menyeretnya dengan paksa melalui gua yang terjal dan naik keluar, dan tidak melepaskannya sampai dia ditarik keluar ke dalam cahaya matahari, bukankah dia akan menderita dan marah karena ditarik? Jadi, kalau ada seseorang, tadi kan orang-orang ini dirantai. Tiba-tiba sekarang salah satu saja coba dilepaskan, tunjukkan, yang kamu lihat tadi bayangan, itu loh aslinya, coba ayo talah. Itu biasanya pertama orang akan enggan. Kenapa? Sudah nyaman sebelumnya. Dia akan kaget, dia akan silau. Mungkin ketika dipaksa, ayo tak kamu tak tunjukkan aslinya, tak tunjukkan yang sejati, bisa-bisa dia marah. Nah, ini cerita kedua. Jadi cerita pencerahan. Ternyata pencerahan itu tidak selalu menyenangkan. Keterbukaan pada kebenaran itu tidak selalu, kan kita sering, wah ini momen aha, momen eureka, momen wow, itu sampai level tertentu. Tapi seringkali justru pencerahan itu menyakitkan. Menyakitkan yang pertama karena ternyata kemarin saya salah. Menyakitkan yang kedua, saya belum cocok dengan yang baru. Jadi pencerahan itu tidak otomatis, tidak romantis, dan tidak selalu menyenangkan. Awalnya pasti bingung, sakit, identitas kita goncang. Mungkin orang lebih milih, sudahlah saya kembali ke yang lama saja, lebih gampang. Nah, ini sering mungkin kita lakukan karena khawatir kenyamanan kita terganggu, terus milih status quo saja. Udah lama enggak usah aneh-aneh kayak kemarin sajalah. Banyak di antara kita yang begitu. Maka kata Plato, ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan sering dipertahankan bukan karena bodoh, tapi karena orang lebih milih nyaman. Sudah tahu sih itu benar, tapi enggak, susah nanti. Oke ya. Jadi manusia itu biasanya lebih milih nyaman, lebih milih hidup enak. Oke, ini gambaran kedua. Jadi pembebasan dari ketidaktahuan itu bisa saja yang muncul adalah rasa sakit. Jadi keluar dari gua itu ternyata tidak soal kepandaian yang bertambah, tapi soal keberanian meninggalkan kenyamanan yang menipu. Oke ya, saya tidak tahu nanti. Ini agak fase, kalian ada di mana? Kalian masih di yang pertama atau di yang kedua? Sejauh mana sih kalian, misalnya kan teman-teman ini banyak yang sering ikut ngaji filsafat, sering ketemu wawasan-wawasan baru. Wawasan baru tadi, itu bagi kalian coba dicek, menyakitkan apa menyenangkan? Atau hidupmu bisa berubah gara-gara itu. Atau, enggak Pak, saya habis ngaji pulang ya kayak biasanya, kembali ke settingan awal. Meskipun saya tercerahkan 1-2 hal, tapi ya pulang ya balik lagi seperti awalnya. Kenapa? Karena untuk mengubah
gaya hidup, persepsi, cara pandang itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak gampang. Kita sudah terlanjur nyaman dengan gaya kita sebelumnya. Maka di sini keberanian lebih diperlukan. Apalagi kalau wawasan barunya nabrak wawasanmu yang lama. Ya kan? Itu kan yang kemudian disindir oleh Sartre bahwa manusia itu sebenarnya lebih sering mencari gema suaranya sendiri. Kenapa? Karena suara yang berbeda menyakitkan. Jadi kalian boleh dicek ya. Saya tidak tahu kalian idolamu siapa, yang kalian follow siapa. Itu biasanya nyari yang cocok dengan cara pandangmu sebelumnya. Kalian hanya mencari gema suaramu sendiri. Kalian tidak kuat kalau ada suara, ada kebenaran yang berbeda, meskipun itu kebenaran. Di sini diperlukan keberanian. Itulah kenapa kalau teman-teman ingat dulu kita belajar filsafat moral, filsafat akhlak, Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, Aristoteles dengan nikomachian etiknya, dia bilang salah satu kardinal virtue, kebijaksanaan paling utama adalah keberanian. Syaja'ah kalau bahasa Arabnya. Kalian berani enggak? Mungkin tidak mengambil yang baru, yang benar. Sekedar menerima yang berbeda saja. Hari ini kita sering tidak mampu. Kita lebih suka milih yang sesuai dengan mau kita saja. Cocok dengan kebenaran kita saja. Oke, baik. Ini untuk kita ya. Saya kadang ngomong gini tuh dipakai untuk nembak orang lain. Itu nunjuk ini ya Pak. Nyindir itu ya Pak. Tidak nyindir kalian saja. Wong kita sendiri juga sering pontang-panting untuk bisa menerima yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Ini ceritanya belum selesai. Orang yang tadi kesakitan, tapi karena tadi diseret keluar, lambat laun, kata Plato, matanya akan menyesuaikan diri. Pertama-tama yang paling mudah dia lihat adalah bayangan. Lalu pantulan orang dan benda di air. Lalu baru benda-benda itu sendiri. Jadi awalnya kan silo ini menyakitkan, tidak enak. Tapi lama-lama baru, iya ya, ini kuda yang asli. Ini pohon, ini. Berarti memang benar yang di dalam gua tadi cuma bayangan. Terus dia melihat langit, ada cahaya, ada bintang-bintang, ada rembulan. Yang semuanya ternyata ada. Lebih mudah daripada melihat matahari di siang hari. Ada banyak cahaya. Terus begitu ganti waktu siang, dia melihat ada matahari. Oh, ternyata matahari inilah sumber cahaya. Sehingga macam-macam bayangan tadi terwujud. Terus dia tahu matahari ini yang menyebabkan pergantian musim, pergantian waktu. Segala di dunia jadi terlihat karena ada matahari dan seterusnya. Jadi ini orang ini sekarang tahu kebenaran, sadar. Ini yang lebih benar, yang kemarin-kemarin hanya bayangan, hanya ilusi. Kita lihat ya. Nah nanti menarik, meskipun malam hari ini kita tidak panjang membahasnya tentang matahari tadi, sumber cahaya. Nanti matahari itu nanti di Plato jadi sumbernya kebenaran atau dasarnya kebaikan. The form of the good. Sumber semuanya, karena begitu tidak ada matahari ya hilang cahaya sudah. Jadi kali ini lama-lama
mulai menyesuaikan, mulai bisa terbiasa dengan kebenaran. Kalau semula takut, sekarang sudah terbiasa. Biasalah, sesuatu yang baru itu kan memang menakutkan. Apa-apa itu kan kalau masih ngawali itu masih kita serba cemas, serba khawatir. Tapi begitu masuk beneran, oh ternyata kayak gini toh, biasa sudah. Nah, dalam ceritanya Plato tadi, itu ada yang pokok tadi matahari. Jadi matahari itu kalau di luar gua itu kan sumbernya segala cahaya. Tapi ini analogi tadi ya, the form of the good. Analogi tentang kebaikan, puncak. Jadi prinsip tertinggi yang membuat kita tahu mana benar, mana salah. Yang membuat kita tahu saya harus kemana. Itu simbolnya matahari. Ini tidak saya jelaskan detail, tapi silahkan nanti teman-teman gali. Kalau dalam Islam mungkin dekat dengan konsep al-haq. Kalau dalam filsafat Jawa dekat dengan kasunyatan. Kalau Taoisme ya kayak tahu. Kalau Hinduisme mungkin Brahman. Jadi ini kebenaran yang hakiki. Nah, itu disimbolkan oleh matahari. Kalau orang sudah kenal ini, ya dia kenal sudah puncaknya kebenaran. Mungkin ada yang tanya, kok tiba-tiba jadi religius, Pak? Jadi spiritual. Memang Plato ini setelah gurunya dieksekusi, setelah Socrates dieksekusi itu banyak mengembara. Sampai ya yang paling terkenal ya ke Mesir, yang di sana tradisi spiritualitasnya agak lumayan tinggi. Ada yang bilang sampai juga ke India, tapi ini masih debatable. Tapi yang jelas beliau berkenalan dengan banyak kearifan timur. Itu yang membuat gagasan-gagasannya rasanya kok malah lebih dekat dengan agama-agama. Agak beda nanti dengan muridnya Aristoteles yang lebih realistik. Baik. Jadi akhirnya terbiasa. Apakah ini selesai? Tidak. Masih ada tahap selanjutnya. Di fase ketiga kan sudah kenal kebenaran. Tapi terus orang ini yang sedang di luar gua tiba-tiba ingat teman-temannya. Ketika dia mengingat kondisi sebelumnya dan pengetahuan yang ada di dalam gua, termasuk para tawanannya, kata Plato, bukankah dia akan merasa bahagia atas perubahan yang terjadi padanya dan merasa kasihan pada mereka yang masih di dalam gua? Wah, kasihan teman-teman saya, masih tertipu dia di dalam gua. Dia cuma lihat bayangan, dianggapnya sejati. Akhirnya apa? Terus kembali ke dalam gua. Turun lagi ke dalam gua. Dan jika dia turun kembali dan duduk di tempat duduknya yang sama, bukankah matanya akan dipenuhi kegelapan setelah tiba-tiba datang dari matahari? Ya, dari melihat matahari yang terang kan kembali lagi ke dalam gua. Nanti akan mengalami hal yang sama lagi. Hal yang sama apa? Perih juga matanya. Begitu masuk ke dalam ya dia buram lagi matanya. Harus adaptasi lagi. Oke. Dan jika dia harus bersaing lagi dengan tawanan yang tidak pernah bergerak dari belenggu mereka dan menilai bayangan-bayangan itu, sementara penglihatannya masih kabur, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Dari tahu kebenaran masuk ke gua lagi, seperti teman-temannya dia lihat gambar. Tapi sekarang kan ini karena sudah dapat cahaya yang terang, di dalam ini agak buram. Ya kalau tidak percaya nanti kalian masuk kamarmu, setelah lampunya terang kamu matiin, plek, itu kan kamu
agak remeng-remeng penglihatanmu juga agak buram. Orang ini juga begitu. Sebenarnya dia ingin menyadarkan teman-temannya, tapi di tahap awal dia buram. Jadi ini nanti ada analoginya. Karena dia tidak jelas, akhirnya dia malah jadi bahan tertawaan. Mereka akan berkata, dia naik ke atas hanya untuk kembali dengan mata yang rusak. Orang-orang bilang bahwa ternyata naik ke atas itu tidak ada gunanya. Jadi kan ini buram ini. Terus karena buram dia tidak bisa menjelaskan detail. Ini gambar apa, ini tentang apa, penglihatannya buram, diketawain sama teman-teman. Alah kamu capek-capek keluar, capek-capek ke atas, malah ngaco kayak gini, ngomong tidak jelas, tidak karu-karuan. Mending kita ini loh yang aman, santai, tidak macem-macem, kamu pakaian pola. Oke ya, jadi ini diketawain oleh teman-temannya. Bahkan jika mereka dapat menangkap orang yang mencoba membebaskan mereka dan membawanya ke atas, bukankah mereka akan membunuhnya? Bahkan mungkin dia diinterogasi, siapa sih yang ngajak kamu keluar ke atas? Siapa sih yang tadi nyeret kamu keluar? Orang sesat mesti itu, cari saja ini. Bila perlu dibunuh. Ini sebenarnya mengarah pada gurunya Sokrates yang mengalami eksekusi karena menyebarkan kebenaran. Yang terbunuh kan. Jadi kan ini menyindir itu sebenarnya. Nanti orang-orang yang belum tahu kebenaran ini mesti akan tanya-tanya siapa yang bawa kamu ke atas. Siapa yang memberi saran kamu agar keluar. Siapa yang membuat kamu menoleh ke belakang. Ini orang bahaya, ini orang sesat ini. Bila perlu cari orang itu, bunuh. Ini yang mengacaukan pikiranmu. Oke ya, ini fase keempat. Orang yang sudah melihat matahari kembali ke dunia bayangan, ya memang dia perlu penyesuaian lagi. Dia sudah tidak canggih lagi bermain dalam ilusi. Dia sudah ketemu kebenaran yang lebih tinggi. Tapi karena dia satu-satunya yang berbeda dengan temannya, ya dia dianggap aneh. Ini saya pakai ilustrasi saja. Mungkin orang pakai kalimat, kamu sekarang aneh, tidak kayak dulu. Dulu kamu normal, sekarang kamu sok bijak. Kamu sok filosofis. Ini filsafat ini memang merusak akalmu. Itu gaya-gaya ini ya. Masyarakat akan bilang begitu. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan bayangan. Ketemu yang asli mereka tidak akan mau. Dianggap, itu kesesatan saja. Dan ini menggelisahkan. Itu nanti kan berarti apa? Ini simbol bahwa kebenaran itu kadang dianggap ancaman, dianggap kesesatan, mengganggu stabilitas, bahkan mengancam nyawa. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa tidak ada orang yang senang disalahkan. Kita perlu kritik, tapi ngaku saja kalau kalian dikritikkan panas hatimu. Dan itu sederhananya begitu sebenarnya. Hanya orang-orang pemberani, orang hebat, orang yang hatinya luas, yang siap menerima kritik. Kalian mungkin kalau ada orang dikritik kamu, kalian marah. Padahal mungkin kalian setipe saja. Kalian mungkin posting apa gitu, terus ada yang komentar satu jelek, itu kan kamu mesti panas. Ini orang tidak ngerti apa-apa ngomong kayak kamu sering ngomong begitu. Kamu mesti panas juga. Kenapa? Dikritik itu tidak enak. Disalahkan itu menyakitkan karena kita punya fitrah kebenaran. Kita punya citra sendiri bahwa kita itu orang baik, orang benar. Hampir semua kita mencitrakan diri kita kan begitu. Saya ada salah-salahnya sih Pak, tapi sebenarnya saya itu baik Pak. Hampir semua begitu.
Kok mahasiswa yang paling males pun kalau ditanya, kamu kok jarang masuk? Sebenarnya saya itu rajin, Pak. Tapi ada saja halangan. Kamu gitu, kenapa? Kamu tidak mau dicitrakan jelek. Itu masyarakat sudah. Biasanya begitu sudah. Sama seperti orang dalam gua ini. Karena dia sudah terbiasa melihat bayangan, ditawarkan yang sejati, dia tidak akan mau. Dianggapnya itulah yang sesat. Ini ganggu stabilitas saja. Kita sudah enak-enak kayak gini. Direpotkan saja. Nah, jadi itu yang terjadi. Pada akhirnya bisa saja sih orang-orang ini kemudian malah dibunuh, para penyebar kebenaran ini. Hidupnya terancam, diteror dan lain sebagainya oleh orang-orang yang sedang nyaman dengan hidupnya. Sebenarnya setelah ini masih ada fase lagi, yaitu ketika Plato menjelaskan tentang pendidikan. Nanti kuncinya ada di pendidikan. Tapi detail pendidikan akan saya jelaskan minggu terakhir nanti ya. Tentang mengolah jiwa, mendidik jiwa. Malam hari ini kita akan fokus ke sini. Membedakan antara ilusi dan kesadaran. Karena kuncinya kan ini. Yang susah itu tidak semua orang ingin merdeka. Sebagian orang lebih nyaman menjadi tahanan saja. Kalian milih mana? Ini coba nanti kamu pikirkan ya. Kamu bebas melakukan apa saja tapi miskin. Atau kamu di penjara tapi semua kebutuhanmu dipenuhi. Kamu milih mana yuk? Oke ya. Ini agak susah jawabnya. Kamu milih bebas tapi tidak punya apa-apa ya terus ngapain, Pak? Tapi punya segalanya, tapi kok ya di penjara. Nah, silahkan kamu pikir ya. Ini anunya banyak, argumentasinya banyak, tapi silakan kamu nyari sendiri kapan-kapan kita bahas tentang kebebasan dan kemerdekaan. Karena tidak banyak orang sebenarnya yang ingin merdeka. Sebagian besar orang ingin nyaman saja, meskipun menjadi tahanan. Coba dicek kalian ada di level yang mana. Ini pengembangan ya dari alegori gua tadi. Kalian sudah bisa menangkap maksudnya alegori gua. Yang di dalam gua masih ilusif, yang keluar gua sudah menemukan kesadaran. Dan kesadaran level paling rendah itu adalah kesadaran reaktif. Ini paling rendah. Sadar diriku, sadar emosiku. Rumusnya orang reaktif itu aku bereaksi maka aku ada. Ini mirip kayak orang aku posting maka aku ada. Nggak mikir kualitas postingannya apa. Yang penting tampil saja. Kalau tidak posting, merasa tidak ada. Atau kalau sudah posting, kok tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen. Kamu merasa hampa. Kamu ada di kesadaran reaktif. Orang di kesadaran reaktif ini orang yang levelnya dalam tanda petik ya masih bayi. Seperti anak-anak. Dikuasai emosi, mudah tersinggung, impulsif, hidup di momen tanpa jarak. Maksudnya momen tanpa jarak itu sekarang saya bereaksi apa otomatis. Sangat terpengaruh oleh lingkungan. Kalimat saktinya dua. Yang pertama pokoknya. Kalau ada apa-apa pokoknya. Yang kedua yang penting perasaanku. Yang penting aku seneng. Yang penting aku enak, yang penting aku nyaman.
itu kalian ada di level kesadaran rendah. Kesadaran reaktif. Tapi ini manusiawi. Jadi manusiawi orang itu mengalami yang pertama ini. Tapi ini biasanya kalau tidak tumbuh berkembang, kok sampai tua begini, berarti kita masih anak-anak sampai tua. Tidak usah pakai alasan, saya kan awet muda Pak, jadi sampai tua masih reaktif. Tidak begitu. Kalau bisa ya naik kelas, apalagi yang sudah belajar filsafat, naiklah ke kesadaran reflektif. Jadi kalau ini tidak reaksi tapi respon, mulai berpikir. Saya tersinggung ini. Tapi tidak serta-merta terus ngamuk, ditanyakan, kenapa ya kok saya marah? Benar enggak sih marah saya ini pada tempatnya enggak kalau saya lampiaskan sampai segitunya? Jadi masih ada jeda antara stimulus dan respon. Ini kesadaranmu, kesadaran reflektif. Kamu mau belajar terbuka untuk dikoreksi. Nah ini berarti kalian sudah mulai bangun, mulai tercerahkan. Tidak lagi autopilot. Oke, jadi sakit hati. Tapi kan terus mikir ketika sakit hati itu. Kenapa ya kok sakit hati saya? Apa yang harus saya lakukan dengan sakit hati saya ini? Minggir saja atau dilabrak saja? Nah, itu berpikir. Jadi ada fase mikirnya. Kalau di yang pertama tadi otomatis autopilot. Tapi di yang kedua ada kesadaran reflektif. Ada lagi lebih utuh, namanya kesadaran integratif. Ini kita membaca segala sesuatu lebih luas. Dan tidak hanya aku, kalau di integratif ini, kita sudah bisa mengempati orang lain. Ini aku memahami diriku dan orang lain. Kalau tadi orang yang bangun dari autopilot tercerahkan, kalau ini kita menyebutnya biasanya orang ini sudah dewasa. Sudah psikologinya dewasa. Orang ini mikirnya tidak hitam putih, bisa berempati, bisa diajak diskusi, tidak mudah terpancing, terprovokasi. Hidupnya mengalir, tidak kaku. Dikritik oke. Berbeda ayo. Bisa mengelola konflik. Ini berarti kalian sudah dewasa. Kesadaranmu, kesadaran integratif. Ada lagi yang terakhir, puncaknya ada kesadaran transenden. Ini kita sudah tidak berhenti lagi di aku dan kamu, tapi sudah kita semuanya. Di sini alam semesta juga berhubungan dengan Tuhan juga dan lain sebagainya. Aku sebagai makhluk Tuhan, aku sebagai bagian dari alam, aku sebagai variabel kemanusiaan di semesta ini dan seterusnya. Ini namanya kesadaran transenden. Kalau tadi dewasa secara psikologis, yang terakhir ini dewasa secara spiritual. Orang di level ini kalau dalam agama kelihatan dia punya karakter ikhlas, mudah memaafkan, tidak dendam, tidak mencari validasi. Dia sudah baik dalam dirinya sendiri. Nah, ini sudah matang. Oke, saya tidak tahu teman-teman ada di dua yang kiri apa dua yang kanan. Ya, semoga meskipun yang kiri tidak di yang paling bawah lah ya. Wong sudah kuliah, sudah ngerti macam-macam. Paling tidak kita di reflektif. Alhamdulillah kalau di integratif. Lebih alhamdulillah kalau sudah di kesadaran transenden. Kalau dirangkum, kita semua lahir reflektif, reaktif, bertumbuh secara reflektif, jadi matang secara integratif, dan kembali pulang secara transenden.
ilaihi roji'un. Baik, jadi ini kesadaran. Konsepnya Plato tentang alegori gua tadi bisa kita analogikan, kita relevankan dengan perjalanan spiritual. Jadi dari orang yang terpenjara dalam gua melihat cahaya, menemukan kesejatian. Ini kalau dipakai untuk nafsir suluk perjalanan spiritual, alegori cahaya itu saya membacanya seperti itu. Yang dimaksud gua, ilusi, adalah kondisi jiwa yang sedang lupa, sedang lalai. Jiwa yang tertidur, dikuasai ego. Hidup di level nafas, dorongan hawa nafsu. Itulah guanya pejalan spiritual. Kalau tidak keluar dari gua, berarti kita hidup dalam ilusi. Yang merantai kita, sehingga tidak keluar-keluar dari gua, adalah ego dan nafsu kita sendiri. Kesombongan, pamer, hasrat duniawi, citra diri. Ini yang merantai kita, hijab kita di hadapan Allah. Kemudian bayangan, gambar-gambar yang tadi muncul karena cahaya di belakang, karena api tadi. Itu sebut saja itu status, jabatan, harta, popularitas, pujian, yang semuanya semu. Ilusi itu hanya gambar, tidak sejati. Jadi orang yang terjebak dengan realitas bayangan tadi, ayo, dia sedang hidup dalam ilusi. Status, jabatan, harta, pangkat, dan lain sebagainya. Kemudian cerita selanjutnya. Kan terus ada satu orang yang dipaksa keluar tadi. Dipaksa keluar itu kalau dalam spiritual, dalam suluk itu simbol ketika kita mulai merasa gelisah, merasa hidup ini hampa, dan merasa harus keluar dari lingkaran hidup dalam gua tadi. Ini simbol sebenarnya kita sedang dapat hidayah dari Tuhan. Kita sedang dapat pencerahan, kita sedang dapat petunjuk. Nah, ini hidayah awal. Terus kita keluar melihat cahaya. Yang terjadi apa pertama kita keluar? Silau. Ini bisa kita gambarkan, kita itu begitu keluar, kita melihat dosa kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, terus kita malu, kita menyesal, kita merasa kecil. Di situ kita ingin segera bertobat saja. Ini kesilauan. Akhirnya kita mantap untuk keluar dari gua. Nah, ini mungkin kalau pakai kalimat ya kita hijrah. Kalimatnya terkenal ya kata-kata hijrah ini. Hijrah yang hakiki ya, bukan hijrah yang populer. Jadi yang beneran kita menjauh dari dosa, ganti circle, pola hidup ganti dan sebagainya. Di sini kita melakukan suluk, tirakat dan lain sebagainya, ini hijrah. Pada akhirnya kita mencapai matahari, mencapai kebenaran yang hakiki, mencapai kedekatan musyahadah, mukasyafah, makrifat, terbuka segala kesejatian.
Simbolnya matahari, nur ilahi. Allah yang nurun ala nurin. Kalau sudah sampai di sana, belum rute terakhir. Tadi orang di luar gua setelah lihat matahari yang dilakukan apa? Kembali lagi ke dalam gua. Melakukan dakwah, mencerahkan yang lain. Tidak asik dengan dirinya sendiri, tapi mengajak yang lain agar juga tercerahkan. Meskipun mungkin resikonya seperti orang yang kembali tadi, mungkin ditertawakan, mungkin ditolak, mungkin diremehkan. Tapi tetap dia melakukannya dengan akhlak dan adab yang benar. Jadi ini relevansi spiritualnya dari kalau kita alegori gua tadi kita bawa untuk kajian spiritual. Makanya tadi saya bilang terasa dalam narasi alegori gua ini hubungan dengan khazanah ketimuran, khazanah spiritual. Karena memang Plato sendiri dalam riwayat CV-nya beliau ya pernah melakukan perjalanan panjang ke wilayah timur.